Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih. Perikop Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44 mungkin sudah biasa bagi banyak orang. Tetapi bagi saya, perikop ini tetap menarik. Mengapa? Karena menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada manusia. Di Injil tercatat Yesus menangis hanya 2 kali, yakni ketika Lazarus yang dikasihinya meninggal, dan Yesus tidak sanggup melihat air mata kesedihan Maria dan Marta, serta semua orang yang mengasihi Lazarus. Dalam perikop hari ini, Yesus menangis bukan karena di Yerusalemlah puncak dari semua misinya, yakni kematiannya. Yesus menangis karena kedegilan hati mereka yang mendiami Yerusalem. Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera. Tapi apakah sungguh-sungguh menjadi kediaman yang menawarkan damai sejahtera bagi manusia yang mendiaminya? Ataukah orang-orang yang mendiami kota Yerusalem sendiri yang tidak mampu menciptakan damai sejahtera karena mereka dipenuhi dengan kejahatan? Hal inilah yang ditangisi Yesus, yakni mereka yang buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata di dalam diri Yesus, yakni manusia yang mengisi hatinya dengan berbagai macam hal yang jahat. Yesus menangisi kedegilan hati manusia. Namun, apakah manusia sendiri menyadari kasih-Nya yang besar ini? Manusia seringkali sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya. Ya, manusia selalu sibuk dengan banyak hal, hingga rahmat Allah kadang-kadang berlalu tanpa disadari. Dan ketika manusia berada di titik lemahnya, mereka mengatakan Tuhan tidak mencintainya, dan manusia menangis. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang damai sejahtera? Menjadi pribadi yang damai itu tidak mudah, karena hati harus senantiasa terarah pada Allah, Sang sumber damai sejahtera itu sendiri. Menjadi pribadi yang damai bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kemanusiaan kita kadang-kadang menyeret kita untuk menjauhi kasih Allah, yakni melalui pikiran negatif, iri, dengki, balas dendam, nafsu, kuasa, dan banyak hal lainnya yang bila dibiarkan akan merusak bukan hanya damai sejahtera manusia itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Damai sejahtera yang berasal dari Allah dapat kita terima melalui kesatuan yang intim, melalui Ekaristi, doa, membaca dan merenungkan kitab suci, serta melaksanakannya. Damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk diri kita, tetapi kita harus membagikannya dengan sesama kita. Damai yang dimulai dari diri sendiri, lalu kita berbagi dengan mereka yang dekat dengan kita, yakni keluarga kita sendiri. Dengan demikian, keluarga kita pun mampu menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada.
Hari ini para saudara adalah peringatan Santa Cecilia, perawan dan martir. Semoga seperti Santa Cecilia, kita pun mampu menjadi saksi yang mewartakan Kristus dengan damai sejahtera yang kita miliki. Walaupun kita mengalami kesulitan, tetapi kesatuan kita dengan Sang Sumber Damai akan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, Yesus semakin dikenal dan dicintai banyak orang. Marilah berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi damai yang memiliki kepekaan hati untuk melihat kesedihan sesama dan berdoa bagi mereka yang menjauhkan diri dari-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.